قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون. Katakanlah, Dialah yang telah menciptakan kalian, lalu menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, dan akal fikiran. Tetapi sedikit sekali dari kalian yang mensyukurinya. Ini ayat kita banget ya, karena kita juga sering ngerasa pendengaran kita belum dipakai untuk ibadah, penglihatan kita belum dipakai buat ibadah, dan pikiran kita juga masih jarang banget dipakai buat ibadah. Kita malah lebih sering memakai telinga dan pendengaran kita buat dosa. Kita sering menjadikan pandangan kita itu hanya melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan pikiran kita sering lupa kepada Allah. Kita sering ingat hal-hal yang lain, kita ingat makhluk, kita terus ingat orang yang kita cintai, tapi kita sering lupa sama Allah. Itulah kenapa kita dikatakan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang mampu kita syukuri dari nikmat-nikmat Allah. Ini salah satu renungan penting di surat Al-Mulk. Qalilan ma tashkurun qalilan ma tashkurun. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Di ayat terakhir ini Allah nanya sama kita tentang kekuasaannya. Karena Allah pengen kita gak ragu sama sekali tentang Allah itu maha kuasa. Allah itu bisa apa aja yang Dia kehendaki, sehingga harusnya kita berserah diri kepada Allah. Makanya Allah nanya di ayat terakhir, coba kalian sebutkan, kalau sumur kalian menjadi kering, kalau tanah kalian menjadi gersang, kalau sungai-sungai kalian gak lagi mengalir, maka siapa yang mendatangkan untuk kalian air yang jernih? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menjadikan tanaman-tanaman kita bisa tersirami dengan air lalu tumbuh dan kita menikmati hasilnya? Siapa yang menjadikan sumur-sumur kita menjadi penuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Kuasa memelihara kita. Itu Allah baru ngasih satu contoh, yaitu air ketika kita dalam musim kemarau yang panjang. Kalau dalam contoh ini aja kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa, Allah lah yang selama ini ngasih kita rezeki, ngasih kita pemeliharaan. Terus kenapa kita nggak berserah diri aja sama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hati kita menjadi tenang? Kenapa kita nggak memperbaiki hubungan kita dengan Allah sehingga ketika kita butuh Allah, Allah akan membantu kita? Makanya Allah bertanya tentang surat Al-Mulk, surat tentang kekuasaan Allah. Allah nanya, kalau sumur kalian kering, siapa yang mendatangkan kalian air yang jernih? Itu adalah pertanyaan akidah yang kita hanya bisa menjawabnya dengan iman, bukan dengan lisan. Yakin gak kita yang mendatangkan air itu Allah? Yakin gak kita bahwa yang memelihara itu Allah? Yakin gak bahwa yang memberi rezeki itu Allah? Sehingga kita gak boleh merasa kecil hati, putus asa, hanya gara-gara kita kehilangan seseorang yang berpengaruh bagi kita. Hanya gara-gara kita kehilangan seseorang yang
kita berharap dia bisa bantu kita hanya gara-gara kita ditinggalkan oleh makhluk. La, masih ada Allah bersama kita. Sehingga kalimat Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir kalau kita lapar. Jangan khawatir kalau kita sedang gak punya rezeki. Karena Allah yang mendatangkan air hujan, maka Allah juga yang bisa mendatangkan rezeki untuk kita. Kita baca sekali lagi dengan renungan akhir dari ayat surat Al-Mulk. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul adzim.